A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kemudian al-ihda wal ishrun, tentang keutamaan salawat yang ke-21. Sababu tibil majlisi, menjadi sebab harumnya majlis. Fala ya'udu hasratan, hingga tidaklah menjadi kerugian, ala ahli, atas orang yang duduk di sana, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau orang dudukan musyawarah aja tentang menentukan anggaran desa misalnya, apa kebijakan yang dipilih, musyawarah untung acara musyawarah kada duduk salamat. Nah, kada baca salawat, itu Nabi ketika abuhnya buburikan tuh lebih haruk daripada bangkai. Nah, lebih haruk pada bangkai yang Nabi bila nang burikan kan dari acara tanpa ada salawat di majlis itu. Jadi mun bakal mana. Sebagai nang orang nang kita artinya masyarakat kita, masyarakat orang nang agama nih kan, diulah baca doa selamat lo. Nah, si panan tak bisa baca doa selamat. Nah, jika pesantren lo aja. Pesantren jadi anggota dewan dewan desa. Baca doa selamat lo. Nah, kan doa selamat ada salawatnya kita, supaya terlepas daripada majelis nang bubu harok lo. Nah, karena dari kiamat nyesal tak kenapa kita dudukan semalam jangan ada salawat yang dibaca yang duduk itu ha. Nah, makanya orang kan ada berdiri selalu ala Nabi ya. Itu supaya jangan sampai dudukan itu menjadi apa nilai apa tadi, nilai nang busuk dudukan itu. Kemudian yang ke-22 sababu nafil fakri, menjadi sebab terhindarnya kefakiran. Nah, orang kata juga salawat itu ada mujizat miskin. Yang 23 sababu nafil bukhli anil abdi, sebab apa tersingkirnya sifat bakhil daripada si hamba. Maka hamba itu kada dicap sebagai orang yang bakhil bila bersalawat an Nabi. Yang ke-24 sababu najatihi minad du'ai alaihi biramil anfi, selamat pula dengan daripada didoakan dia celaka biramil anfi, dengan kerugiannya. Rongong hidung itu kan kerugian. Dengan salawat itu terlepas dari kerugian, dicap sebagai orang yang rugi. Yang ke-25 sababu tarikil jannah, menjadi sebab jalan menuju surga. Li'annaha tarmi bisahibiha ala tarikil jannah, karena salawat itu akan mengarahkan pemiliknya atas jalan surga. Wa tukhti'u bitarikiha an tarikiha, dan akan meluputkan terhadap yang meninggalkan salawat daripada jalan surga. Yang tamu jalan surga gara-gara nang salawat bumusuh. Kada tujuan nang salawat pas kada mau dapat jalan surga. 26 an-najatu min anil majlisil ladzi la yadhkuru fihi Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Selamat daripada kebusukan majelis yang tidak disebutkan padanya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau baca salawat itu kan pertama mengusir bau busuk, yang kedua mengharumkan secara maknawi kan. Artinya orang yang kasyaf tuh tahu tuh mana majlis itu bagus. Nah, mana orang baca salawat tadi. 27 sababu tamamil kalam fil khutabi wa ghairiha, sebab menjadi sempurnanya kata-kata dalam pidato dan lainnya. Bila pidato kada ada salawat itu kada sempurna berarti. Yang 28 sababu wufuri kasrati nuril abdi ala sirat, sebab banyaknya cahaya, wufur itu ya kasrati, banyaknya cahaya hamba di hari ala sirat, itu jembatan. Menjubarang menuju ke surga itu tarang benar. Mun yang ada tarang kan bilang khawatir gugur. Yang ke-29 sababu khurujil abdi minal jafai, terlepasnya seseorang hamba daripada renggang dari Nabi. Nah, jadilah Nabi itu kada dianggap melupakan Nabi kan. Ada aja tuh menghilangi Nabi kan dengan salawatnya. Yang ke-30 sababun li ibqa'illahi subhanahu wa ta'ala azana al-hasana lil musalli alaihi baina ahli samai wal ardh, menjadi sebab bagi menetapkan Allah Subhanahu wa taala pujian yang baik bagi orang bersalawat atas Nabi antara penduduk langit dan bumi. Nah, orang itu ahli salawat akhirnya menjadi buah bibir manusia dan malaikat. Nah, orang itu ahli salawat akhirnya menjadi buah bibir manusia dan malaikat. Bila orang itu ikhlas baca salawat, pasti dipuji orang di mana-mana. Nah, itu wujud keikhlasan salawatnya itu
dipuji orang di mana-mana kayaknya. Nah, itu. Yang ke-31 sababul barakati 'alal musalli. Nah, sebab dapat berkah atas orang yang bersalawat. Yang ke-32 sababun naili rahmatillahi taala, menjadi sebab mencapai kasih sayang Allah taala. Nah, disayangi Tuhan gara-gara inya katujuh bersalawat. Yang ke-33 sababu dawami mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab selalu adanya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik inya cinta kepada Rasulullah atau Rasul cinta kepada dia. Dengan salawat itu akan terus langgeng, bertahan. Yang ke-34 sababu dawami mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam lil musalli. Oh, berarti tadi kan inya cinta Rasulullah. Jadi inya tuh ada pecah ubah hatinya daripada mencintai Rasulullah. Bila bersalawat harus lemnya, perekatnya. Nah, ke-35 pulang Rasulullah pulang yang 34 Rasulullah terus menerus mencintai dirinya. Orang bersalawat itu selalu mencintai Rasulullah. 35 sababu hidayatil abdi wa hayatil qalbi, menjadi sebab diarahkannya hamba kepada kebaikan dan hidupnya hatinya. Jadi kada ada ruginya teman dah. 36 sababu ardis bil musalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab terpampangnya atau dilaporkannya nama si pensalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, si anu umatmu si anu ngarannya ada laporan Nabi. Ini jatuhnya waktu kita hidup je lah. Sudah mati kita lagi kita nyetor. Nah, udah kita hidup je nyetor nama Nabi nih. Terus dikubur lagi nyetor lagi. Nah, itu tuh Imam Ghazali kan sahinakanmu tuh Imam Ghazali lebih larang daripada batu mutiara kan. Nah, lebih larang daripada batu mutiara yang paling larang di bumi ini. Sahinakan aja. Artinya kita jatah hidup nih kan di sini kita hendak berhimmat mencari hal-hal yang terbaik itu. Jadi ada orang yang kada lepas bersalawat nih. Salawat ya. Diberi waktu oleh Allah Taala kan bangun guring nih, salawat sampai guring pulang. Berapa salawat oleh. Berarti kan standby itu nya. Nah, namanya terus tampil di hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawalah itu kita. Macam lo urusan di dunia nih. Jadi ada kan kitab namanya Sabilul Muhtadin fi Auradi Ashabil Yamin. Jalan orang yang berpetunjuk tentang wirid-wirid orang-orang yang suka kebaikan kan sebelah kanan. Itu amun amalan tuh kita amalkan tiap hari. Habis saya dah waktu ini kan bacaan amalan tuh bang dah. Ya macam yang dibaca kan wiridnya tuh. Nah, kira ada lo kemamalakan itu orang dah. Ada kesibukan lain lagi. Masalah dunia itu ada penting lagi orang kan. Tapi ada rezeki. Jadi selama hidup ini itu bang nih dilazimi. Bacaan terus. Bilang kada ada kira urusan manusia lagi lah. Kira orang ini kada penting ya banyak di antara manusia. Orangnya mastor gitu lah. Atau memang berdiam jauh atau kayak apa kalah. Kada gitu tak kait lah manusia. Jadi amalan aja. Ada kitabnya. Sabilul Muhtadin fi Auradi Ashabil Yamin. Jadi gini nih. Nah, di antaranya kan namanya tuh selalu terpampang di hadapan Rasulullah, standby gitu. Bang kita nih, ada saatnya lapah kan, ada istirahat, istirahat, bermain-main, pas asik main-main jadinya. Atunya bermain tuh menghilangkan penat tuh kan 10 menit, timbul setengah jam atau sejam, kata rasaan. Berapa ada waktu berlalu, itu bang deh dunia ini kan. Sababu 37 sababu tasbitil qadami ala sirat, sebab dikokohkannya kaki atas jembatan menuju ke surga di atas neraka. Kada betah gugur lah salawat ini namanya menguatakan. Kemudian 38 sababu ada di hakil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab dapat menunaikan sebagian hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi itu punya hak atas kita. Nah, maka salawat ini umpat haja kan monopoli nih. Bagaimana kita menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita ini. Kita hutang jasa Nabi itu kan luar biasa, kita hutang jasa Nabi itu. Kemudian 39 annaha mutadamminatun li dzikrillah wa syukri ta'ala. Salawat itu pada hakikatnya mengandung zikrullah, mengandung ingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Orang ahli salawat adalah orang ahli zikir. Orang ahli salawat adalah orang ahli syukur. Nah, balik komplit tuh nih. Nah, amalan-amalan tuh ada jadi situ tak buat kan. Nah, jadi amalan ini secara berasok
Orang hana ahli dikir lewat salawat, orang hana dapat ahli syukur, dapat predikat syukur dengan salawat juga. Yang 40 annaha du'aun disababi annaha su'alullahi azza wajal an yusni ala khalilihi wa habibihi sallallahu alaihi wasallam au su'alul abdi li hawaijihi huwa wa muhimmatihi. Yang ke-10 bahwasanya itu salawat adalah doa untuk sebab bahwasanya salawat itu adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar memuji atas kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat itu menjadi doa bagi sebab salawat itu adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar memuji atas kekasihnya. Atau su'alul abdi, memintanya si hamba. Oh berarti su'alullah ini Allah adalah jadi fa'ilnya soal lah. Itu adalah doaun disababi karena sebab bahwasanya Allah meminta kepada hamba. Nah, Allah itu jadi fa'il bagi so'alu, masih ada makna. Memintanya Allah Ta'ala Azza wa Jalla an yusna agar dipuji ala khalilihi wa habibihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kepada umat manusia agar memuji Rasulullah. Maka salawat inilah sebagai sebagai pelaksanaannya. Atau memintanya hamba bagi segala hajat-hajatnya dan segala kepentingannya. Jadi doa salawat itu menjadi doa agar hajatnya terkabulkan gitu kan. Ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, ya Rabbi sallallahu ala Muhammad. Ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad nama beliau. Wa huwa ismun alamun mudzakarun arabiyun. Ini nama bentuk alam, bukan nama gelar, alam, nama bujur. Mudzakarun arabiyun, nisbah kepada Arab, artinya nama dari bahasa Arab. Ja'a ala wazni ismil maf'uli, dia mendatang atas timbangan si maf'ul, mufa'alun kan. Al mushtaqi, yang mushtaq min fi'li hammadar atau humida kan kalau aslinya naib fa'il mah. Alladzi yufidul mubalagata, yang memberikan faedah bersingatan fi ma'nal hamdi, dalam makna terpuji. Wa ya'adul ismu, dan dianggaplah nama ini min afdal asma'i, paling afdal nama-nama indal muslimin, di sisi orang-orang Islam. Wa qad warada lafdhu ismi Muhammadin fil Qur'an arba'a marrat, sungguh mendatang nama Muhammadun itu dalam Quran 4 kali. An Jubair bin Mut'imin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi alladzi yamhullahu bil kufra, yang mana al-Mahi itu Allah Ta'ala telah menghapus dengan adanya aku kekafiran. Wa anal hasyiru alladzi yuhsyarun nas ala qadami, yang mana akan dihalau manusia atas langkahku. Artinya mengikuti Nabi kan, mana untuk dihisab, pertimbangan atau ditimbangnya amal dan diperhitungkan. Wa anal aqibu, dan akulah aqib. Wal aqibu alladzi laisa ba'du nabiyyun, artinya orang yang tidak lagi nabi setelahnya. Wa qasamahullahu raufan, dan sungguh Allah menamai Nabi Muhammad pulang Rauf. Pada Rauf itu rahiman, pada Rauf rahim ini nama Allah Ta'ala juga. Jadi disematkan nama ini kepada kekasihnya. Wa rawa Abu Amrin wa Abul Qasim Ibnu Asakira an min turuq an Ibni Abbas, banyak jalurnya kan sampai ke Ibni Abbas mentoknya. Qala lamma wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manakala dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqqa anhu Abdul Muthalib. Ini mungkin dah Ibnu Abbas ini dapat di Abbas itu mungkin juga kan. Abbas mengisahkan, jadi langsung sih mengisahkan tanpa menyebut Abbas Sidin lagi kan sebagai saksi hidupnya nih, bisa aja kan, tau ada apa, karena sahabat tuh bila menghilangkan sahabat tuh kadang mesti kan ada suatu penipuan. Kalau tabiin kan menghilangkan pengguruan langsung melompat ke sahabat, bahaya tak. Atau tabiin kan menghilangkan gurunya langsung melompat kepada tabiin, ada yang hilangkan modal kan. Ya Pak, modal itu 2 lah. Ada siapa tak? Mursal lah. Menghilangkan apa? Rawi. Kalau Ibnu Abbas misalkan dapat di Abbas Sidin, daripada paman Nabi Abbas nih, soalnya kada sampai Sidin dari Abahku nih. Nah ini kan, padahal Sidin jauh pada Nabi. Kira mah lah Nabi dilahirkan, kada lah pas dia dapat berita di orang lain.
dari keluarga yang mengetahui. Manakala dilahirkan Nabi SAW, aqqa anhu Abdul Muthalib, ma'afikahilah atasnya Abdul Muthalib, bikabishin dengan kambing kibas, domba. Wasammahu Muhammadan, dan kakeknya menamakan dia Muhammad. Wakilalah, maka ditanyakan orang, ya Abul Harith, ya Harith ini anak Tuhan kan. Ma hamalaka ala an sammaitahu Muhammadan, apa yang mendorong engkau untuk menamakannya Muhammad? Walam tusammihi bismi abaih, padahal engkau tidak menamakannya dengan nama nenek moyangnya. Ya kan biasa orang Arab tuh kan mampir kan nama pada Tuhan pulang bahasa. Qala aratu an yahmadahu Allahu fis samai wa yahmaduhu nasu fil ard. Aku ingin agar memujinya oleh Allah di langit dan memujinya orang-orang di bumi. Artinya Allah Ta'ala memperkenalkan kepada para malaikat tentang kemuliaan Nabi Muhammad ini. Nah, cukup ini. Semua qala kemudian katanya lagi wa dzakara Suhaili wa Abu Rabi' anna Abdul Muthalib innama sammahu Muhammadan di ru'ya ra'aha. Kenapa dia ngarani cucu Muhammad? Karena ada mimpi. Nabi bilang lihat. Za'amu yang mereka menyangka itu mimpi. Annahu ra'a fil manam, bahwasanya Abdul Muthalib bermimpi dalam tidur ka'anna silsilatan, seolah-olah ada rantai min fiddatin, dari rantai daripada perak, kharajat min dhahri, keluar dari belakangnya. Nah, belakangnya keluar rantai belakang wasidin. Walaha tarfun bisama, dan ujungnya baginya itu, bagi rantai itu ada ujung di langit. Nah, menjulang tinggi, ujungnya ke atas. Wa tarafun fil ardi, dan pulang ujungnya ke bawah, pulang ujung satunya ke bawah bumi, turun ke bawah bumi ke pulang lah. Wa tarafun fil masyriqi, satu ujung pulang menuju ke timur. Wa tarafun fil maghrib, dan satu ujung lagi di barat. Atas bawah, barat timur. Empat rantai kan, panjang betul kalau dari belakang sini. Summa adat, kemudian berubah itu rantai ke annaha syajaratun, seolah-olah sebuah pohon. Nah, pohon tinggi ke atas, tinggi ke bawah, tinggi ke barat dan timur. Ala kulli waraqatin minha nurun, pohonnya berkembang-kembang. Nah, daun-daun atas setiap, nah, dan baginya dan atas setiap daunnya minha, daripada pohon-pohon itu nurun, cahaya. Nah, cemerlang ya kan, tarang betul lah. Belakang seorang itu tarang kan. Nah, pohonnya tuh daun-daunnya cahaya-cahaya, tarang berarti. Tarang alam ini berarti kan. Wa idan, tiba-tiba ahlul masyriqi wal maghribi yata'allaquna biha. Oh, bergantungannya padanya. Nah, di timur di barat bergantungan di rantai itu. Pada di pohon, rantai bawah jadi pohon tadi. Pohonnya bercahaya-cahaya dengan daun-daunnya. Nah, faqassaha, ia pun menceritakannya. Kisahkan lawan orang ahli tabir mimpi. Nah, waktu itu kan ahli mimpi ini bujur kan, mentakbirkan. Diberi Tuhan ilmu kan bujur. Fa'ubirat, lalu ditakbirkan, diartikan mimpi itu lahu, baginya Abdul Muthalib, mauludun, akan ada bimauludin, akan mendapatkan anak atau cucu. Nah, ini kan kata admin yakun min sulbih, ya akan lahir dari sulbinya. Nah, ini kata-kata sulbi ini bisa langsung Abdul Muthalib melahirkan atau anaknya Abdul Muthalib atau keturunan Abu Thalib. Nah, langsung Abu Thalib kan melahirnya nih, langsung anaknya Abu Thalib kan, atau keturunan Abdul Muthalib, itu maksudnya. Nah, lalu menurut riwayat kan sini kawin sidin. Jadi Abdullah kawin juga. Jadi anak kawin, Abah kayak yang kawin juga. Sahnya tak. Mungkin lahir Hamzah tak kan. Hamzah itu kan sedikit itu tuh pada Abdullah. Hamzah tak. Hamzah itu Nabi Muhammad kah? Nabi Muhammad kan. Nah, Hamzah itu sedikit itu tuh pada Rasulullah. Hamzah tak. Abdul Muthalib siapa si Abbas dingin lah. Abbas dingin juga sedikit itu tuh pada Nabi. Hamzah itu apa beberapa tahun lah. Hamzah itu kan riwayat saudara susulan Nabi. Jadi Nabi itu menyusulkan Suhaibah, Hamzah pun menyusulkan Suhaibah. Nah, tapi kalau si Abbas tadi kan, Abbas tadi para bener bang. Nabi itu akan bila sedikit ya kan satu hata. Ingat aku berapa umur cinta. Maka ada Hamzah nang para Nabi itu umur kan Abbas tak. Nah, itu kan kisahnya ya belum tapi kawin, mengharapkan mimpi tadi kan apakah dari anak seorang kan. Nah, harapnya anak seorang, ternyata dari cucu. Hanya tak. Abdul Muthalib itu menurut riwayat umur sini 120. Nah, 120 umur. Jadi Tuhan itu si kawah kawin gitu. Jadi anak Abdullah itu
bilang tuha ada sini lah lansia sudah ini bana Abdullah dah. Yattabi'uhu ahlul masyriq wal maghrib, akan mengikutinya penduduk timur dan barat. Wa yahmaduhu ahlus samai wal ard, dan akan memujinya pula penduduk langit dan bumi. Falidzalika, karena itulah samahu Muhammadan. Nah, karena yang dipuji orang, karena di Muhammad. Muhammad itu kan berulang-ulang dipuji orang. Jadi taksir kan, anunya tuh timbangan fa'ala tadi. Berulang-ulang dipuji orang. Puji orang terus. Ma'ama haddatsatu bi ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Bersama pula dengan apa yang menceritakan kepadanya Abdul Muthalib bihi dengannya dan suatu lah dengan mato anggap mimpi lah dengan bersama dengan suatu mimpi yang menceritakan kepadanya Abdul Muthalib bihi dengan itu mimpi oleh ummuhu ibunya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mamanya Nabi ini kan mimpi juga malam bulan pertama Nabi Adam, bulan kedua Nabi Idris kan terus kan berapa sampai bulan ke-9 kan selalu ditangi oleh roh dalam mimpi itu kan bertemu dengan roh para nabi. Nah, semuanya berpesan mengatakan Ikam sudah hamil dan Ikam kandung ini adalah penghulu bagi semua nabi dan rasul. Bila sudah Ikam lahirkan, bayi ini ngarani Muhammad. Kisahkan lawan Abdul Muthalib. Nah, jadi Abdul Muthalib ada niatan ngarani Muhammad, Mama Sidin disuruh mengarani Muhammad. Lalu kan dua jalur kan jadinya tah sebabnya tah. Benar. Habibika kekasihmu wa mufradun li kalimati ahbabin, ya kalau ahbab itu kan jamak taksirnya. Wa huwa sifatun musyabbahatun, habib itu sifat musyabbahah minal fi'li habba daripada fi'il habba. Nah, habba habibun wajan fa'il nah. Wa yu'nal mahbubu, dan dikehendaki habib ini adalah maknanya mahbub, dicintai. Padahal kan habib itu simpaya itu berarti kan mencintai, maka artinya dicintai. Karena maknanya mahbub. Wal wadud, wal khalil, wal muhibbu, wal asyiku, sejalah. Saja maknanya mencintai juga. Kekasih juga. Orang yang asyik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sami'tu kalamakum wa ajabakum. Sungguh telah kau dengar perbincangan kalian, kisah sahabat kan pandiran, kisah nabi-nabi kan, ini nang mulia, ini nang hebat. Nang arah aku lebih ikan pandiran tadi, dan keheranan kalian. Inna Ibrahim khalilullah, Ibrahim membujur khalilullah, wa huwa kadzalik membujur. Wa Musa najiullah, Nabi Musa itu berkata najiullah, diselamatkan Allah, wa kadzalik bujur. Wa Isa ruhuhu, kalimatuhu wa kadzalik ya juga. Nabi Isa itu adalah roh ciptaan Allah dan kalimat Allah. Ya, Allah kehendaki tanpa ayah akan jadi kalimat tuh jujur aja Nabi juga. Nah harapnya nih sampai sini. Wa ada mustafahu Allahu agadaik, Adam itu dipilih Tuhan, ya juga. Ala wa ana habibullah. Oh perhatikanlah, kalau aku habibullah kekasih Allah, wala fakhra, tidak ada kemegahan, tidak ada keagungan lebih besar dari keagunganku. Itu arti wala fakhra. Wala fakhra a'zamu min fakhri. Wala fakhra, tidak ada keagungan yang lebih besar daripada keagunganku. Itu maksud la fakhra. Ada juga mengartikan la fakhra, aku tidaklah berkata sombong. Ada juga. Wa ana hamilu liwa'il hamdi, akulah yang akan membawa bendera pujian yaumul qiyamah, wala fakhra. Wa ana awalu syafi'in, akulah awal yang memberi syafaat. Wa awalu musyafa'in, awal yang diberikan izin syafaat yaumul qiyamah, wala fakhra. Wa ana awalu man yuhariku hilaqal jannah, akulah yang pertama-tama menggerakkan hilaqal jannah, apa tempat pegangan pintu lawang tuh punya kotiannya tuh, nah kotian lawang tuh hilaqal jannah, pegangan pintu surga. Fayaftahullahu li, maka Allah pun membawakan untukku. Fayudkhiluniha, Allah masukkan aku ke dalam surga. Sudah masuk, turun pulang sini. Wa ma'i fuqara'ul mu'minin, dan bersamaku orang-orang fakir daripada orang beriman. Nah, orang fakir dulu di belakang Nabi. Wala fakhra.
Wa ana akramul awwalina wal akhirin. Akulah yang termulia orang dahulu dan akan datang. Wala fakhra. Artinya Nabi ini mendoktrin sahabat agar mereka meyakini yang demikian. Jadi kada sembarangan kan, bukan Nabi itu bersombong, tapi menekankan kepada para sahabat, inilah aku harus diperjuangkan. Jadi disuruh kita tuh mengagungkan Nabi. Nabi sendiri mengajarkan, menanamkan itu kan pandangan itu. Asy-Syafi'i ismul fa'ili, pemberi syafaat. Min syafa'a yashfa'u syaf'an, ay sahibu syafa'ah. Al-musyaffa' min man tuqbalu syafa'atu. Arti musyafa'atu orang yang diterima syafaatnya, artinya dikabulkan permintaannya untuk menolong orang. Ta'ala min man tuqbalu syafa'atuhu. Ta'ala 'alal itlaqi fi anwa'i syafa'ati. Tinggilah ia secara mutlak dalam segala macam syafaat. Artinya syafaat Nabi ini paling harus syafaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Akulah penghulu anak Nabi Adam. Sabaratan manusia aku na pemimpinnya. Yaumul kiamat, dari kiamat. Nah, ini kita bahasa sayyidina. Nabi sendiri malah jadi bahasa sayyidina. Wa awwalu man yanshaqu anul ardu, dan akulah awal-awal manusia yang terbelah daripadanya al-kuburu. Nah, kuburan nanti terbelah keluar manusianya. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafa', dan awal-awal yang memberikan syafaat dan awal-awal yang diizinkan memberikan syafaat. Jadi yang lain tuh mana rusakan lagi kan. Wa fi riwayatin ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhra wa awwalu man tanshaqu anul ardu wala fakhra. Wa awwalu syafi'in musyafa'in wa hamdi. Wa awwalu syafi'in musyafa'in wa hamdi bi yadi yaumil qiyamah. Bendera panji pujian di tanganku dari kiamat. Tahti Adamu, pemandunah di bawahku ada Nabi Adam dan orang yang selainnya. Anasin, wallahu a'lam. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna hudak wa ja'alna mimman yusaru fi taqwati wa la tuwallina wa la taj'alna mimman khalafa anaka wa amraka wa asaq. Wa asnallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Allahumma ma akhtana amma ta'amadna ma asrarna ma 'alana ma ta'lamu bihi anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta asrarullah. Alhamdulillah rabbil alamin.